Cek saha sudah tertinggal, cek anjir memilih mau pohon. Betul nggak? Betul. Karena Anda mau melupakan. Cek saha sudah kuper, kata kamu yang belum menggauli. Karena kamu tidak belum gaul, nggak akrab, masih bilang kuper aja. Iya. Cek saha sudah kampungan tah. Cek barale nu asapan menang. KLJB Podcast di Kreatif Orlos. Wadiduh. Pemirsa YouTube How Are You Today? Robot identik dengan teknologi, sebuah pencapaian peradaban manusia yang lebih maju, modern dan canggih di dunia. Tapi pernahkah pemirsa mengenal sosok robot dari tanah Pasundan yang juga maju, modern dan canggih dalam karya karsa dan cipta? Dia adalah Ega Robot, alias Ega Cahyar Mulyana Sampurasun. Kang Ega Asa di Indroan legislatif itu benar hebat bisa cacakan ditahan pada nama dia ngaca banget. Luar biasa. Abdi dilatih sama Edi Kusnaedi. Oh, itu tema pakar lah. Nyambungan. Biasa aja diusahakan dengan aja bahasa Inggris saja tadi. Nuhun, abdi les di Dani Yudhistira. Oh, Maksudnya guru abdi mah diajar bahasa Inggris teh. diajar. Oh, bahasa isyarat biasa. Sareng mancing aja nama. Oke, tema kita pemirsa YouTube, zaman milenial tetap nyunda. Oke, ya. Kang Ega ngahaturkeun nuhun karena waktosna parantos collab sareng komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Kang Ega, siapa sih yang memberi julukan Ega Robot? Sebenarnya saya sendiri. Saya sendiri. Karena robot itu diambil dari nama besar almarhum bapak saya. Oh, bapaknya robot. Jadi bapak itu dulu pemain kendang. Pemain kendang. Tinggal kita tutup tiru jaipongan. Jadi sebetulnya cara jaipongan terus. Pun bapak teh kebetulan dia ada seorang pemain kendang. Pemain kendang itu sangat populer di kalangan masyarakat. Ya. Fansnya itu menyebutkan bahwa dia itu seorang penendang yang kuat dan handal. Ya. Jadi cepat Sunda mah lamun si eta teu kabeh kenal mantap ngaborobot tas cerkenteng gitu. Jadi bapak saya dilandi kan bahasa Sunda dijuluki seorang si robot. Nah, dari situ dan kebetulan saya sedang karena memang ada darah sedia karena pengaruh hidangan aja sih sebenarnya. Jadi hidangan yang kuat hingga memboyong saya pada dunia seni kerawitan khususnya. Pada saat bapak ukur dia seorang seniman juga pendiri Sisingaan ya. Oh, pendiri Sisingaan. Sisingaan karena waktu itu ada Singa Abru sejarahnya salah satu kontribusi dari kita kaum ini dari serta atraksi Sisingaan. Berarti itu adalah produk dari bapak ya? Insya Allah salah satu kontribusinya. Nama bapaknya hilang abdi pinter. Ukat Mulyana. Ukat Mulyana. Dan namanya Bapak Mulyana nempel di Kang Ega. Nama saya Gacar Jara Mulyana. Iya. Kang Ega background akademis. Dulu saya sekolah di Tentu SD dulu ya. Oh iya sekolah dukun. Bedanya bukan zaman akhirnya mah anyar beda ya tapi tersebut. Dulu dari SMP 1 di Subang. Oh, di Subang. Asli agama Subang. Nah, terus saya hijrah ke Bandung, masuk ke SMKI tahun 91 ajarannya dan keluar 1995 saat itu 4 tahun. Dan saya tuh termasuk orang yang dilelewe kalau pulang ke lembur. Sebab kenapa orang udah ganti seragam SMA kamu belum?
ke kawan-kawan saya kan 3 tahun SMA-nya. Iya. Jadi saya 4 tahun jadi. Oh, 4 tahun terakhir iya. angkatan saya sampai saat itu. Kenapa teman-teman nggak naik ya? Melanjutkan kebetulan ada jalur prestasi di PMK di institusi UPI ya, PMK. Tadi tidak jujur itu sekarang ya masuk di IKIP, keluar di UPI. Kang Ega, sejarah terbentuknya Ega Robot Ethnic Percussion. Ya. Jadi sejarahnya itu dulu saya tuh ketika SMA itu memang membentuk dengan kawan-kawan sekelas ya, kawan-kawan seangkatan itu namanya Santika Laras. Santika Laras tahun 1995 itu ya. Wow. Alhamdulillah sudah merambah pada buku acara adat ya seperti yang selalu mungkin lebih pentolan kawan-kawan dan selalu juga yang bekerja sama bareng-bareng dengan di situ namanya Santika Laras. Dan pada tahun 2000 dan Laras tetap bisa dibilang saya bergabung karena dari 91 itu 92 lah intensnya saya masuk di Kebun Pramadya Panano. Oh, Panano didikan dan artikannya dari Panano hingga lanjut ketika kuliah tahun 2000 saya membentuk grup Engelton Percussion di tahun 2000 berarti sekarang sudah 20 tahun. Alhamdulillah, insyaallah. Wow, 20 tahun. Karya yang paling fenomenal Kang Ega. Waduh, fenomenal apa ya? Karena semuanya fenomenal sih kalau menurut saya. Kalau Laser Abu kalau lihat atau suka bareng-bareng saya juga bilang ini fenomenal, tapi memang banyak sekali dipakai yang misalkan ada anak-anak perempuan ya. Oh, Alhamdulillah ya. itu produknya Ega Robot Ethnic Percussion. Insyaallah. Wow, wadidoi. Benar, memang suka dipakai oleh kami itu. Oleh semua, Iya. alhamdulillah. Saya sangat senang sekali dan artinya ternyata kebanggaan kita sendiri buat saya ketika karya itu manfaat Sangat bagi masyarakat, manfaat untuk semua kawan-kawan sekitar juga, dan akhirnya kan menjadi rezeki semuanya. Wow. Makanya keren. Pasti betul udah jadi berkah Amin. dan sudah menjadikan apa ya kontribusi buat penghasilan para penari nampak kendang itu. alhamdulillah. Bang Ega, kenapa harus ada nuansa etnik dalam ekspresi seninya Ega Robot Ethnic Percussion? Kang, saya mau injak balilahan. Betul. Asalnya dia tukang kendang, asalnya dia tukang kecrek, asalnya dia tukang nigel berjenoran. Iya. Dari menurut saya kalau sendiri kalau tidak mengangkat ini. Karena itu saya cita-cita. Bahkan dulu kenapa saya namanya percussion. Saya pernah satu waktu di event, saya ada pemain kendangnya. Kamu pemain kendang ya? Dari situ saya bawa aja robot percussion itu gengsi saya dan titikan saya bahwa saya ingin diajar alat tradisional itu dengan yang modern, tidak kalah bagusnya kan, dan tidak kalah uniknya, benar betul. Makanya di kendang takut itu duduk di dalam rumah aja, nggak mungkin nggak begitu. Mual mendak. Kayak gitu mah, nah ini jadi salah satu. Tapi kan mudah-mudahan jadi kebanggaan kita semua bahwa alat-alat Sunda kita khususnya alat yang tergolong pada alat-alat musik ya bisa diakui bahwa dia berhasil ya sih cek bahasa kerenannya ya cek bahasa itu jangan milenial itu ya yang menjadi filosofi kan dalam bermusik Kang Ega Robot ini karena wah luar biasa di karya-karya ini. Filosofinya ya tidak ada bermusik atau berkesenian itu istilahnya harus karena waktunya ridho dan ikhlas. Oh, ridho dan ikhlas. Butuh ridho dan ikhlas Pak. Akhirnya berkata apa? Oh iya. Makruh. Dan yang paling penting adalah natural saja. Natural saja. Jadi jangan diada-ada dan jangan selalu mengada-ada yang tidak ada. Ya artinya bahwa kita harus natural, berjalan apa adanya. Selain dari itu, ketika natural kita itu adalah bahan untuk yang memacu kita untuk menjadi lebih punya kreativitas yang lebih maju ketika itu. Genre musiknya kemana? Ya kalau orang-orang bilang itu ya genre musiknya lebih kepada dulu ada tradisi, ada maknanya.
sekarang itu ya kalau dibilang pop bisa, bisa dibilang juga genre musik yang apa aja lebih ke kontemporer bisa. Tapi ya itu kan terlalu dalam, harus kupas dulu dalam kalau bisa genre musik. Yang jelas saya pakai prinsip yaitu satu yaitu palu gada. Palu gada. Apa lu mau? Gue ada. Palu gada. Iya, kalau saya palura. Palalu luhur sabelah. Oke, Kang Ega, solo album asal jangan dari Pak RW. Pak RW apa itu? Kalau Pak RW kan syaratnya nggak boleh cadel. Oh iya, kalau cadel hanya bermainin aja. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Bapak kalau sudah jatuh RW. Nah, cadel. Lamun terlausen di RW musim beli. RW masing-masing. Gitunya. Laras pisan. Ada yang betul ulah cadel. Syarat mutlak jadi RW adalah tidak boleh cadel. Iya. Bercanda ya. Iya. Yang RW yang cadel semangat terus ya. Semangat. Cadel. Ya. Oke, Kang, solo album atau album yang sudah diproduksi di sepanjang 20 tahun lalu. Ya. Dulu itu sejak tahun 93 sudah membuat karya musik, terus juga lagu. Nah, pada tahun uniknya tahun 95 itu, ya dulu kan di dia saya dipercaya oleh Pak Panarno itu untuk mengaransemen lagunya. Jadi kalau misalnya dengan lagu Teguh, saya aransemen. Lagunya Panarno bertajuk Kecapian, saya aransemen kecapiannya. Kalau bertajuk Pop Sunda, saya aransemen Pop Sundanya. Nah, dari situ terpacu hingga alhamdulillah di album-album Panarno terakhir itu suka saya diberi kesempatan satu lagu, bikin satu lagu, akhirnya jadi terkumpul kan satu album, alhamdulillah satu dan saya merasa sangat diangkat derajat oleh Panarno itu. Jujur saja Panarno itu ternyata apresiatif pada karya saya. Kalau dulu kalau di album kaset kalau sekali lihat ada album utamanya judulnya apa. Nah, saya suka lagu keduanya. Gitu ya. Itu melalui proses memang pemilihan lagu yang bisa tepat untuk apa. Biasanya kalau tahu dari dulu pernah ngalamin gak sih? Pernah. Pernah langsung begini tadi. Pernah proses juga sama. Nah, jadi gitu. Jadi dari sana lagu-lagunya tidak tersimpan secara album, tapi satu. Dan pada saat tahun 2000 itu di Ekonomi Passion saya membuat album Jaipongan. Ya dulu ada lagunya, kalau misalnya lagu Gandrung ya. Terus lagu Gandrung di volume Gandrung itu banyak lagunya. Ada album Skandung, ada album yang Sarang Depan, kemudian album Tablo, kemudian album pada lagu Sancang Gugat, arrangernya Kang Ega. Salah dan lagu penulis lagunya juga sama gitu. Terus saya aransemen lagu Legiten dan lagu Biji Sari. Nah, alhamdulillah ternyata memang jujur saja dulu itu memang instan banget dia sampai kecapian dulu dulu zaman dulu secara yang bentuknya karya-karya yang bernuansa musik. Nah, pada tahun 2019 ini alhamdulillah bersama kawan-kawan yang Indonesia yang nuansa modern untuk berkonsumsi pada anak-anak milenial. Judulnya Cek Saha featuring Ustadz Evi Effendi. Kan sambil di kayaknya hilap mana sesuai kalau lihat maka pilih pada mana ternyata di proses apa kita dicobian dia makabrakna mana dia waktu sawi kalau kayak dia mau pas katabrak ya. Sambil kita menyimak juga tayangan foto-foto flashback dari seorang Kang Ega Robot. Ini dia nih. Aku lagi di foto. Aku ada. Nah, ini lagi di mana ini kah? Ini pun bapaknya. Ini Bapak Ukat Mulyana Robot Group. Di Jalan Cagak Subang ya? Orang Subang. Sang
Maestro Singa Depok. Lingkungan Seni Setiawardi namanya. Iya betul. Wow, kaset Bapak teh. Oh iya. Iya. Ini lagi di mana Kang? Nangga beca? Lagi jalan-jalan sama si cantik. Iya. Si Cika. Si Cika itu udah berarti ada darah seninya. Oh yang bagus seperti itu benar-benar. Ke musik ya. Wah, tari juga. Tari juga. Musik juga. Iya. Sambil suka nyanyi. Iya. Oke, next. Iya. Nah, ini lagi nih. Si Bungsu ini. Jalan-jalan terus. Oke, luar biasa. Dadai. Si Bungsu meni ganteng. Sambil nyesep juga boleh. Oh iya. Coba, Oke, nah, iya. Loh, eta. Ternyata ya, wow, ada base up ya. Ya. Ternyata saya kalau dituakan tidak jauh dari bapak. Dari bapak saya bisa. Ini yang face up-nya, yang old ya. Ini si bapaknya ya. Mirip sekali. Dari tulang pipinya sangat mirip sekali. Iya. Apa yang ada dari seorang bapak yang dapat oleh Kang Eda? Bapak itu saya benar-benar luar biasa. Yang lahir batin ya saya sama bapak saya. Tapi yang saya sangat bangga sekali ketika memang bapak dulu mengkondisikan saya untuk terjun di dunia seni. Itu jasanya di awal-awal malu itu kan sejak 3 tahun. Alhamdulillah pada usia 5 tahun sudah bisa main kendang. Usia 5 tahun main kendang. Dulu kan pemain kendang. Nyampe tangannya? Nah, saya suka di lahun. Oh iya tahu di pangku. Lahun. Yes, I know di pangku. Iya di pangku. Musik pangku. Iya. Ya jadi di sini dan kadang-kadang bapak suka lepas tangan kalau saya gitu. Dan yang paling utama mah itu pengaruh hidangan. Iya. Bapaknya suka bawa PPT. Iya. Kasih kasih. Mas. Iya. Nanti lempang aja ya ternyata. Iya tuh. Dan saya masih teringat banget kalau sekolah waktu SD dulu tas barang guru saya adalah bungkus hidangan atau belang-belang keresek negeri. Apa lagi kantong berkat namanya. Iya, legend keresek legend. Oke, next ya. Nah, ini kesan maestro. Kebetulan bapak bahwa Dulu adalah sahabat. Ya, terkait bapak. Kebetulan dulu dari kecil saya pada bawa waktu di Dala. Aku juga lah. Ternyata dan di maestro yang luar biasa. Di dari itu akhirnya saya sudah bertemu dan ikut latihan di juga. Terakhir dari beliau juga. Alhamdulillahnya. Seorang Gugum Gumilar yang almarhum, apa yang ada filosofi apa yang didapat dari beliau? Seniman Sunda, seniman Sunda orangnya rapi, tapi kalau tampil harus lebih fresh, harus lebih percaya diri dan bertanggungjawabin. Apa karya. Jadi jawab dengan karya. Dan panggung ini pernah berbicara sama saya, janganlah jadi plagiat. Jangan jadi plagiat. Wow. To be yourself. Iya betul. Nah pernah dulu ya, saya pernah dan ini cerita, boleh ya cerita? Boleh. Ya. Dulu tuh kebetulan ketika ada Intel ada kegiatan Indonesia Mencari Bakat. Ya. Salah satu JP nasional, di swasta nasional. Ya. Saya dengan Kak Gondo. Oh iya, Pak Gondo. Pak dalam pendekatannya saya pernah maksudnya saat itu lebih intens santrinya dan juga bisa kalau suka atau saya terus dan pernah berbicara dengan Stephen tuh ya di tempat saya tuh lu nggak rusak jaipongan mau si Ega jadi si Gondo. Nah jadi udah rusak jaipongan. Padahal itu kreasi baru loh Indonesia. Akhirnya kan terus terang saya datang ngomong wah dia rumah ya. Enggak, kalau bisa kadang-kadang memang dia jujur tuh kalau dari liga kata mau taruh halus sudah tapi kalau taruh tak goreng itu boleh cuy. Jadi memang suka top lah ya dari saya apa adanya terus dia bilang Pak Ipih cetak punten tapi dulu setelah yang rusak jaipongan bilangnya Ega itu di Gondo tuh wah masih serius oh cara mana gitu serius oh ya saya bilang ini
Tapi saya juga ada pesen, Ya. pesen naon itu, Iya. pesen dari seniman-seniman sepuh Bogor. Iya. Dulu yang nggak bisa Pancasila dan untuk itu api mobilnya. Pancasila jadi ide itu kan. Oh iya. Nah, di situ kalau kita ngobrol bahwa yang namanya regenerasi itu pasti seperti itu. Ya. Pasti ada yang lama, pasti ada yang baru. Iklan zaman. Dengan zaman ketika ada yang lahir yang baru, ya di situ memang itu yang justru harus lanjut. Kadang-kadang kita yang maaf ya, kalau senior tidak terbuka untuk menerima kreativitas anak muda sekarang. Ya, saya pikir justru akan lebih menyudutkan mereka. Iya. Tapi kalau ya kita tahu sendiri juga lah, sampai sekarang betul-betul fenomena dan betul-betul fenomena dan karyanya masih terus bisa dinikmati dan menurut saya karyanya sibuk banget. Iya. Dan mendunia ya. Iya betul. Kita kan belum tentu ya. Iya. Tapi Kang Ega sudah kok ini luar biasa dengan medsosnya luar biasa. Nah ini lagi di mana? Wah, ini salah satu event saya kebetulan ada calumnya. Ya. Ini kan suka bikin kali ini. Setiawan Yang dosen bukan dia seniman penulis lagu. Oh. Kalau dia dari cara media masuk pasti sudah tahu nama siapa ya. Itu dengan aja. Silaturahmi. Main calung gitu. Iya. Kayak khasnya tuh kan calung itu luar biasa. Iya. Ya itu calungnya pasti di standby kan dia ngecak uang. Iya betul. Nah ini pastinya periode almarhum sama Mas Didi. Kita tahu kita lagi event bersama di Jogja ini. Di Jogja. Kebetulan Kolaborasi berarti ya? Kolaborasi saya dengan editor dan presiden Ya. dari satu panggung bareng. Ya. Wow. Berarti Bang Ega Roboto sudah jadi maestro sebenarnya. Ini sebagai ijazahnya ini. Saya lupa keren ya Mas. Itu di mana Menuju latihan ya proses kreatif ini. Ya. Proses kreatif kita membuat persiapan konser kalau nggak salah. Ya, kita akan membuat konser musik yang orkestra. Dan tetap di situ unsur etniknya selalu muncul. Eta bonang, kendang, Iya, bonang, saron, kacapi, peranginan, opak, ayam. Iya, luar biasa. Kang Ega. Saya kalau dipoto gitu. Iya. Memang di sini saya tangan kiri pegang gitar, Ya. saya berdiri, tangan saya pegang apa? Bawang daun. Bawang daun. Kenapa harus bawang daun? itu memang kita harus atur rasa. Oh iya. Tahu dulu kan kajewan. Oke, ada foto lagi next. Nah, ini lagi masa pandemi menjawab itu ya. Iya, jadi Work from home. iya, work from home. Jadi kita tidak boleh tidur. Ya. Ini mah orang tidak lupa dengan hasil. Ya. Kegiatan ini apalagi kegiatan alhamdulillah Ya. banyak yang memberikan kontribusi dengan challenge-nya. Ya ini cara. Jadi kita memang natural aja bahwa dan saya juga mewakili sekarang dan cara di audionya kalau kurang bagus karena memang ya itu dia kalau HP ya itu kita aja ya Kualitasnya seperti itu. Iya. Oke, next Arya Keneh. Nah, iya. Ini lagi bareng saja di acara TV Ya. Mas ATP ya. Iya. Dangdut. Di TV mana ini? TV nasional kalau saya salah satu TV nasional Sulawesi. Oke, Hamdan ATT. Iya gini Kang Ega nu juga langser. Ini Tobo ini. Didi ini Tobo. Iya, di Tobo. Di Jogja. Di Jogja itu ya, salah event. Dan kemarin dia sempat viral dengan Lavi challenge-nya ya. Alhamdulillah. Iya. Di situ juga Kang Ega ikut. Kebetulan kita bikin cobaan semen pelatih. Iya. Alhamdulillah. Kalau sekarang itu selama 1 minggu lebih, Ya. itu ada 700 700 ribu ya. viewers. Wow. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, next ada lagi. Nah, iya. Kang Dul. Sumpah, sampai bisa aja. Ya. Beda. Ini dapat foto itu dari mana sih? Ada tim kreatif. Ada tim kreatif. Untung kayak foto ini kan seolah foto itu diacuk ya. Fotonya udah diacuk tapi jadi lancingan. Tim kreatif ini yang bikin Kang Ega awet anomnya.
Kang Benny malah pas tinggal sepuh tuh Kang Benny sapaan luar biasa. Kang Dul Subang, alhamdulillah ya, Kang Dul memang lagi intens Ya. sama acara politik Bekasian. Ternyata lagu-lagunya saya akan semen ulang. Oh, di recycle. Ada Medical Lives. Lebih enjoy lah, lebih enjoy, lebih dapat, sejatinya dan lebih yang gimana kata Kang Dul itu pengakuannya aja sih. Dari seorang Dul Sumbang ada inspirasi apa yang didapat oleh Banyak sekali, ya. banyak sekali lagu-lagu saya sekarang tuh alhamdulillah ya ternyata ya itu sederhana ya lagu-lagunya sederhana ya, tapi apa pesannya? Pesan moralnya, kritik sosialnya. Wow, luar biasa. Next. Nah, lo bener ayam bule. Nah ini lagi di Amerika. Di Amerika, kebetulan saya saat itu ada kemarin mengajar ya di sana di Pittsburgh University, dan ini adalah Profesor Andrew yang tengah. ini adalah grup Kopel Dangdut. Oh ya, sama Mama Irama dulu itu pernah. Ini dari sebelumnya ini tahun berapa ya? Wow. Ada yang bukan sih. Ya, Kopel Dangdut. Kopel Dangdut. Di sana saya mengajar dulu. Berapa lama kan? Ya paling 1 bulan ya, 1 bulan mengajar, terus kita roadshow semua. Oh, roadshow setelah mengajar itu langsung roadshow di Amerika roadshow. Di Amerika. Wow. Lah ini ternyata penarinya bule. Ini yang diajar oleh Kang Eyat. Beda lagi. Ini kan di Gwangju Festival, Gwangju apa di Korea. Di Korea. Saat itu dari karena festival internasional, ya banyak kemarin biasa bukan lah. Ya. Memang sulit ya. Tetap saja di ranking dia maka tidak bisa hiddennya. Tapi punten ya, saya hitam, kulit saya hitam. Ya. Maaf, saya bukan. Sebenarnya gampang kalau mau ikut, betul nggak? Ya betul. Jadi saya itu betul-betul taat pada amanat orang tua, taat pada amanat almarhum bapak, omat, ulah bodas sebab hidung sebab bisi babari kotor. Untung ada hidung. Oke hidung, adik hidung, karena hidung ke dia oke. Luar biasa. Proses terus berlanjut dan ini waktu sama Judika. Ya dia Trans TV dalam program apa ini Kang? Itu saat itu ya masih di Indonesia Mencari Bakat. Iya. Kebetulan ada salah satu. Jadi ketika asalnya saya ingin di Sabrina, tapi lama kelamaan malah jadi home band. Oh. Jadi ada Judika. Ya. Prosesnya itu ya luar biasa. Oke, next ya Pak Gono. Itu nggak tahu apa. Pak Gono ya sahabat ini. Jadi mereka banyak sekali kegiatan karyanya dan banyak apalagi ketika saat itu ya lagu botol kecap ya. Cobi taksir. Dia kantornya menciptakan karyanya terus Ya. Ternyata lebih ke sini semakin intens. Ya, kayak dari Cacar Bukan. Ya. Begitu. Ya. Ada lagi karya yang memang tidak dibawa oleh orang lain, judulnya Alewo. Alewo. Penasaran saya aja. Oke siap, saya penasaran. Belum dapat saya itu. Yang kedua sama Kang Gondo. Ya. Oke. Nah, iya zaman Iraha ya. Tahun berapa ini Kang? Ini tahun 2008 aja. Iya. Di mana ini Kang? Di luar kayaknya? Ini di luar negeri. Iya. Di mana? Waktu nggak salah ini di Australia. Luar biasa. Mantap sekali. Nah, iya. Ini selama 6 tahun dulu ketika baru itu lahir ya ada acara dengan validasi ya dan kita tahu ini sih banyak produsen yang mengungkap bahwa acara ini menjadi air kerja ini bisa betul sekali validasi dari 6 tahun ya bersama dari dari Karafika luar biasa proses berkelanjutan terus. Oke. Nah iya zaman Iraha Kang
Ini ketika Java Jazz sampai saat itu kolaborasi sama Sandi. Oh ya, Sandi. Ya, Iya, sudah iya, sudah memisahkan soal karir ya. Ini pemain longset juga kan? Betul. Ini kan seragam Hansip ini. Kadang-kadang kan ada saya bikin lagu. Ini ketika acara kerjasama dengan PKKBN. Oh, sosialisasi. Sering mengadakan acara di para ormas ya, pengajar atau acara penyuluhan gitu. Kita kan harus mencoba membawakan musik juga, membawakan lagu juga, tapi itu isinya penyuluhan. Oh iya, penyuluhan. Seperti itu. Berarti multi talented ya, pencipta lagu, arranger, dan juga ini nih. Ini sejarah. Ini di SMK ya? TPI. Nah, dulu ketika Api, oh ya, yang barengan SOS itu. SOS perjalanan dengan Kang Sule di sini mulainya dulu ya. Di acara ketika Longset Girl salah satunya sama Kang Diki Chandra. Betul. Dan mereka masih belum terkonai. belum terkontaminasi masih polos. Luar biasa. Ada lagi ini. Nah, iya ini kan video klip ya. Dia video dari Dikasih di Bandung TV. Wow. Cabai. Luar biasa. Oke, ada lagi ya. Nah, dia kerja ganteng naik, si ganteng kalem. Sebenarnya penyanyi yang belum dia. Oh, Joshua. Bukan saya. Iya. Joshua, ya. Ya. Oke, next. Aduh. Nah, zaman bayangkan ini saya tahun 91. Kuliah Makanya waktu di SMK ya. di SMK. Ini ketua Siska, bukan siswa kawitan. Siska. Ketuanya, terus caranya apresiasi. Ya. Bawang menteng di pacaran. Oh. Kita Siska ya. Itu ya 91 seragamnya juga masih dipakai. Masih ada kaosnya kan? Diwarisin. Oke, next. Iya. Tapi sambil disedang. Iya, itulah perjalanan dari seorang Ega Robot, sosok fenomenal, maestro the legend hidup yang adalah kebanggaan seniman dari Jawa Barat, Tatar Sunda. Kang, personil ini sudah berganti atau tetap solid di era 2000 itu saya juga cadar pada tahu karena dulu itu konser pada tradisi baru makanya melahirkan karya-karya Jaipongan. Tapi di sini ketika ada event di tahun 2004 itu dia berhadapan dengan panggung besar dan penonton yang ribuan. Ternyata Jawa itu pulang. Betul ya. Dia saya masukkan ada balas seperti itu. Akhirnya menjadi luar biasa. Oke, aktivitas latihan kan rutin saat zaman itu. Saat itu banyak intens sekali, tapi sekarang kita sama kawan seminggu 2 kali setelah bertemu karena berbasis sederhana adalah sestudioan di rumah. Ada studio di rumah. Sestudioan. Kang Ega, jadwal manggung dan syuting video klip nih di zaman wabah corona nih, proses kreatif yang dilakukan seperti apa, Kang? Proses kreatifnya ya lebih saya ternyata ini lebih inspirasi seperti ya. Alhamdulillah di inspirasinya itu ternyata benar-benar kita kan karena konsep di rumah ya. Biasanya kalau dulu ini nulis lagu tapi besok harus pergi ke sana sini gitu. Sekarang kita lebih santai, lebih enak. Banyak karya-karya di antaranya saya juga ikut di Brung gitu di Kota Pensiun. Ada lagunya Kelapa Soya. Oh ya itu lagi viral juga tuh dengan gambar kartunnya Willy dan kawan-kawan. Terus ada lagu peduli corona di rumah aja. Di rumah aja. Terus ya setelah itu konsep ada lagu-lagu solusi
ketika setelah pandemi ini. Betul. Karena ya gosipnya Ya. kita kan normal itu di 2022 ya. Iya, normal banget itu. Gitu kan, tapi kita harus persiapan saja. Ya. Ternyata persiapannya saya coba keluar dari keseharian saya dengan presiden itu bertani saja. Saat ini, saat ini bertani. Betul. Kenapa lebih ke bertani kan? Ada alasan pasti. Alasannya warisan. Oh iya ya. Warisan Apa warisan bukan warisan tanah ya bukan. Oh, bukan. Warisan, tapi warisan dulu tuh memang bapak itu warisan saya tuh tuntut ayo coba nasib kumaha macul kumaha ibu kumaha kabini kumaha gebuk kumaha sampai panen. Jadi sekarang tuh masa saya punya rinduan tersendiri kayaknya ya alhamdulillah banyak anak-anak pemerintah ya saya bermanfaat saja. Kreatif itu betul. Betul aja tanggal kan saya itu kalau naik ke rumah saya berarti ketinggian di 900 Di atas permukaan laut. Dan ke dia 100 meter lagi jadi langsung udah bagus banget dapat suasana untuk bertanam sayur. Yang di Cibejok, Cilengkrang. Betul. Jumbrung ya. Pilih hayam sosin. Siap. Oh, jadi yang ditanam tuh sosin. Cengek juga. Karena hirup kan itu. Kang Ega sebagai musisi tradisional Sunda, apa yang menjadi kerinduannya nih? Kegelisahan apakah saat ini? Saya gelisah justru kalau misalnya kawan-kawan ya, maaf tapi ya kalau saya sendiri bisa berhibur sendiri, bisa berhibur sendiri ya kita rasanya kalau sudah di usia itu ngapainlah pada yang penting keluarga masih bisa. Yang saya gelisahkan justru kawan-kawan yang memang tidak betul-betul mengandalkan sekali di bidang seni. Iya. Akhirnya mereka kan kelingkuh hari minggu gitu. Akhirnya yang ada hal ini yang paling gelisah banget buat saya kawan-kawan yang tadi itu tidak kreatif. Iya. Hanya itu apa deh bola tidak butuh bola dan misalnya itu di situ lah. Mudah-mudahan kawan-kawan seniman sekarang lebih dengan bapak diri lebih bisa berpikir bahwa cari solusi biar semuanya bisa lebih baik. Oke, Kang Ega yang lagi viral sekarang adalah single album Cek Saha dan itu prosesnya diawali sejak November 2019 dan di launching di 11 Januari 2020 ya. Betul. Dan konsep musiknya adalah reggae. Ya. Kenapa pilihannya ke reggae? Kan anak muda sekarang itu suruh belajar alat musik tradisi itu susah. Oh iya. Sulit milenial saja udah. Tapi mereka kita akalin. Artinya secara dulu kan basic saya karena ijazah saya adalah seorang guru. Iya. Jadi ada cara-cara tertentu yang membuat saya ternyata dengan pendekatan pada mereka generasi muda itu ya kita jangan lawan. Iya. Dia harus didoktrin atau kita paksa untuk mereka belajar pelan, belajar sekitar tidak bisa tidak seperti itu. Tapi perlahan kita curi apa kegemarannya, apa kesukaannya. Salah satunya adalah reggae itu kan. Dengan reggae ternyata memang reggae masuk di situ dan ternyata bahasanya bahasa Sunda. Minimal mereka memberikan bahasa Sunda. Terus benar kok ada suara suling berdasarkan sapi kan ya memacu mereka biar lebih kreatif. Dan saya juga saat sebelumnya tuh membuka peluang pada kawan-kawan di Festival B dengan syarat peserta diharuskan memakai salah satu alat musik tradisi. Etniknya ada. Dan ternyata ada. Mereka bukan satu lagi. Malah jadi banyak. Kan. Jadi kalau ya tidak sederhananya baru alat musiknya saja. Syukur-syukur udah pada secara estetika musik. Harmonisasi musiknya terus leletan melodinya lebih nuansa tradisi kita. Kang punten lah lagu Cek Saha itu kan supaya mengingatkan. Memang di YouTube sudah viral, tapi ini untuk di KLBJB official mangga. Boleh ya. Jadi Cek Saha ini saya apa dulu
Kenapa saya ungkapkan ceksahan? Kata-kata orang banyak bilang, katanya orang Sunda itu tinggal melupakan tanggungan, GC, kan GC? Gak jelas kemudian. Dan saya ingin membuktikan siapa yang bilang itu sebenarnya anda saja yang kare-kare. Betul. Jadi dia mereka makanya ada ceksahan sudah tertinggal. Cek anjir memilih mau pohon. Betul nggak? Betul. Karena anda mau melupakan. Cek saha sudah kuper kata kamu yang belum menggauli. Karena kamu tidak belum gaul, garap, masih bilang kuper aja. Cek saha sudah kampungan tak. Cek barangkali lu asap pak tanah asap berasa paling modern jadi bilang ke kita tuh kampungan cecaha sudah TGJ kata kamu yang jelas area luar biasa itu yang bikin kita kurang bikin kita tidak terekspos karena tuh banyak orang-orang kita sendiri yang tidak belum makanya ada agak sepele dan malah bilang nggak jelas kamu aja bilang nggak jelas tidak ada. Sebab banyak kan kita kalau yang benar-benar konsen pada seni tradisi kita udah 5 kali dalam ini kan berarti lah itu mudah-mudahan wawasan sosialnya bahwa semakin akan kembali semakin berubah orang Sunda bahwa kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh takut, kita nggak harus malah lebih banyak terus mengedepankan ini sudah apapun jalan. Iya jelas asal halal. Ya, totalitas ikhlas itu menjadi salah satu modal utama Kang Ega buat Kang Ega. Ada satu pernyataan dari seorang Kang Ega adalah bahwa alat musik barat yang justru harus mengikuti etika estetika instrumen etnik Sunda. Itu kenapa? Jadi ulah yang betul-betul ke bujur barat. Tapi barat itu betul ke bujur urang. Jadi saya begini dalam proses kreatif di musik, saya punya melodi ini. Kamu kembangkan kemana kamu bisa sih? Kemana kamu bisa lilitan? Misalnya ya apapun jenis jadi apa? Jadi mereka harus lebih banyak menyukai kita. Dan ini bisa memperkaya dan mempertebal apa yang kita pilih. Wow, luar biasa. Pesannya itu adalah yang disampaikan lewat Cek Sati yang tadi ya, bahwa kita harus kembali melestarikan budaya. Terus itulah aing ulah sering surut, ulah sering cerok, iraha itu sudah gede, ulah sering kantor ini batur maju, sirik kayak itu penyakit. Ngali batur daleuwih misalnya. Kalau orang jadi nggak pernah berpikir positif. Penyakit hati. Makanya gini nih, saya ada di dalam Cek Sati. Ayang tong ayang-ayangan, besiga lumbu ke Sunda soal. Iya benar. Ke waktu di pau, kadang ka olokong, ke basa di paling, anggar wejaran pling. Jero, iya kesan moralnya jero bisa kan? Ayang-ayang dong, tong ayang-ayangan. Bener nggak? Bener. Kita harus tetap bersatu barang. Besiga lumbu ke Sunda soal. Iya benar. Luar biasa. Cincang geling manuk cingkleung cileuten cing los ka kolong bapak satar bulanan cing caring cing pageu kancing basing eli cing saring pageu inget dudu luar biasa. Ini peribahasa Sunda yang luar biasa. Cing pageu kancing urang kita kudu elik pada apa yang kita punya, apa yang telah diwariskan oleh sesepuh kita. Saring set, ini kita harus punya daya kreatif. Betul. Tapi kudu ingat bisa kreatif jangan kemalasan. Iya, betul, setuju kan. Kenapa dihadirkan featuring sosok Ustaz Evi Effendi di dalam penggarapan Cek Saha ini? Yang jelas
tidak ada unsur untuk menempel. Ya. Soalnya kan sebelum aku lahir, saya ternyata dulu penggemarnya ya. Kerja di YouTube, ternyata saya tetangga. Dan kebetulan ketika ketemu nyambung satu selera, satu akhirnya banyak ngobrol dan akhirnya ternyata ya udah karena figur ustadz ini untuk sekarang lagi di Gang Rugi, saya pikir kalau misalnya maaf ya ustadz biasa pakai apa kupluk Ya. sekarang ustadz harus pakai ikat satu aja ya. Kalau mudah-mudahan ini apa penuntun kita mengajak kawan-kawan kita ya bukan berarti tidak boleh pakai kupluk ya, tapi kalau sering pakai kupluk kalau pakai topi sering juga dong pakai ikat ya, benar nggak? Kamu mulai Kang, apa yang menjadi pembeda single album Cek Sahani dengan karya-karya Kang Ega lainnya? Cek Sahani lebih tematiknya pada unsurnya sama ya, dari mulai dulu pernah saja buat istilahnya saja buat itu kan isinya tuh apa dia dengan orang Sunda mulai parasnya wae mulai sini omong ke wae yang mengedakannya itu lebih dalam aja pakai pesan. Jadi ada pesannya lebih kuat dibanding lebih kuat lebih ringan gampang dicerna. Itu dia tujuannya itu mudah-mudahan para pemirsa berapresiasinya seperti itu. Oke, Kang Ega, rencana ke depan Ega Robot Ethnic Percussion ini bagaimana dengan memanfaatkan medsos yang produktif terkait dengan karya-karyanya? Sederhana saja ya, saya ingin nanti anak cucu saya tahu bahwa kakeknya itu adalah seorang pelaku seni dan pernah punya HP Sampai ya kalau misalnya sampai jalur artinya ngegelan zaman ya gini Bapak, intinya yang paling mendasar adalah dokumentasi ya. Lepas dari apa misalnya di sampingnya nanti ada keuntungan itu ada kurang. Amin ya, jadi tidak terlalu ambisius untuk bahwa kita harus punya viewers yang banyak, punya subscriber yang banyak. Mudah-mudahan itu mendukung ya, betul. Dan tidak lupa pada kurang lebih 3 bulan di YouTube dan alhamdulillah terima kasih untuk 22 subscriber yang telah banyak banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kalian. Iya, oke. Kang Ega, para pelaku seni ini khususnya seniman Sunda saat ini kan terdampak corona nih. Bagaimana dengan aktivitas di Ega Robot Ethnic Percussion? Apakah ada kreasi yang dihasilkan? Ya itu apapun kegiatan lain. Kalau silakan, kalau penasaran ya begitu ya. Nah itu gimana nih channelnya di mana tuh? Ega Robot official, channel YouTube-nya Ega Robot official. Di situ kita banyak kawan-kawan satu tim dengan komunikasi betul-betul intens di suasana pandemi. Oke, dengan video di rumah aja. Ya. Dan kali-kali alhamdulillah dengan ini kawan-kawan semua bisa datang ke studio. Oh, boleh datang itu? Ya, insya Allah kalau semuanya pakai protokol kesehatan. Iya. Kang Ega, dalam proses kreatif yang Kang Ega sudah hasilkan tentulah mengalami kendala, hambatan. Itu apakah yang dirasakan oleh Kang Ega? Ya, hambatan pasti banyak saja, pasti ada saja yang akan hambatan dari luar dari dalam juga kan. Ya, hambatan itu dari diri sendiri aja. Oh iya. Ya moodnya ketika lebih bete gitu. Ya, dan mudah-mudahan itu hambatan bersalah memang sebagai manusia. Tapi hambatan dari luar itu mudah-mudahan kawan-kawan lebih banyak disadarkan bahwa saya tadi ini balik lagi menjadi pelatihan itu tidak begitu tahu. Menurut saya kurang begitu. Silakan agak kreatif. Kan ada usaha itu pernah kalau misalnya berusaha ya usaha setinggi apapun jabatan Anda adalah karyawannya. Iya. Tapi sekecil apapun perusahaan Anda sudah ada direktur. Wow. Jadi silakan. Jadi sama sebesar apapun viewer Anda. Kalau Anda jadi plagiat.
untuk apa? Iya. Tapi sekali kalau aku buat juara Anda pakai karya sendiri itu lebih lupa. Betul. Oke, Kang Ega, tadi Kang Ega sempat mengungkap bahwa kita harus tetap eksis dalam masa pandemi corona ini, menjawabnya dengan kreatif. Dan saya sempat juga melihat salah satu aktivitas Kang Ega dengan bertani yang bahkan menjadi lagu tuh. Itu judul lagunya apa, Kang? Judulnya Orkes Cari Solusi. Orkes Cari Solusi. Iya. Oke, itu luar biasa. Nanti bisa dilihat di YouTube juga ada ya. Boleh ya. Oke, Kang Ega, lengser ambu di mata Kang Ega ini, karena kan Kang Ega juga dulu adalah pelaku seni. Ini gimana di zaman now ini, Kang Ega? Saya sangat berjujur aja. Saya sangat bahagia dengan adanya komunitas lagi ini. Ternyata waktu berdewasakan. Banyak yang memang yang kebelasan ya. Dengan sebelum adanya kita di komunitas ini. Artinya gini, mudah-mudahan ini juga sedikit terus memberikan edukasinya pada kawan-kawan. Ternyata lengser aku itu jangan hanya modal saja, tapi harus punya makna yang lebih mendalam, makna yang lebih kuat gitu ya. Padahal kan suka salah, banyak yang salah kaprah dengan apa dengan kamu lah. Iya, betul. Dengan saya pikir sempat ramai tuh di medsos. betul. Ya. Jadi kita juga punya apa? Punya harga diri lah. Iya. Tidak harus cari uang atau cari ke penggemar atau cari viewers atau cari rezeki. Saya pikir kita juga harus kita mencoba diri sendiri, belajar diri sendiri. Saya pikir ketika kita membangun dan membuat sebuah karya yang lebih kreatif, lebih bergengsi, jadi akan lebih berbangga dari kita ketimbang kita hanya menjual hal-hal yang menurut saya ya seperti tidak tepat lah. Harus proporsional aja. Jangan malah yang nyalong banyak dari mulai ke acara lawak. Iya. Kadang-kadang saya bukan nggak ngerti, kadang-kadang sampai maaf ya ada pengantin yang digendong-gendong, aduh iya, sampai ada pengantin yang dicium-ciuman kan. Ya kan artinya dengan lengser aku ini mudah-mudahan edukasinya bahwa kita nggak apa-apa, kesalahan jangan diungkit ya, tapi mereka juga yang pernah melakukan itu mudah-mudahan sekarang bisa lebih berpikir dewasa. Amin. Dan ya banyak solusi lain yang lebih bergengsi, yang lebih kita pikir apa elegan. Wow, Kang Ega pencerahannya luar biasa, dan sebagai tanda terima kasih dari kami komunitas Lengser Ambu Jawa Barat, Kang Ega sudah luar biasa memberikan banyak hal yang akan kita juga apresiasi. Dan ini bentuknya kan adalah ini lagi di mana, Kang? Atau ini kebetulan namanya poster album Cahaya. Oh iya, ini ya. Saya coba pakai topi cowboy, tapi dia kalau sapi pakai jas. Jadi tujuannya adalah bahwa itu karena sapi berbumbu wae gitu ya. Kang, sambil berdiri kita difoto, Kang. Iya. Oke, diabadikan dulu momen terbaik bersama Kang Ega Robot. 1, 2, 3. Iya, baik. Oke, Kang Ega sambil kita Terima kasih nih. Iya, sambil-sambil Kang. Iya, Oke. Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Iya, biar semakin sukses saja ya. Oke, kesimpulannya Kang Ega adalah be kreatif or lose adalah sebuah jawaban di matkul ini. Dan Ega Robot Ethnic Percussion telah membuktikan jati dirinya sebagai generasi Sunda milenial, tapi tetap nyunda, yang terbukti dari karya, karsa, dan ciptanya. Ngigelan zaman menjadi acuan. Kita bisa ngomong dari Kapan bari maca? Ngigelan zaman. Borong tadi nama sumpah. Iya. Kalau misalnya saya udah dalam tahun ini, semuanya Kang Benny siap untuk MC. Tapi untuk MC nikahan aku siap. Oh, pada nikah deui. Ada. Siapkan. Jadi solusinya adalah ngigelan zaman ya, Kang ya, agar seni budaya Sunda tetap ngajomantara komarana zaman milenial tetap nyunda. Kang Ega, closing statement silakan. Buat pemirsa, pemirsa YouTube.
buat pemirsa sekalian di komunitas masyarakat Ambon Jawa Barat, jangan pernah gengsi jadi orang Sunda. Itu Amin. sudah ada di benakku. Kewajiban kalian lah untuk membesarkan anak kelahiranmu. Di situ kamu mati, di situ kamu makan, di situ kamu meninggalkan sesuatu. Nah, kamu sudah usaha deh bang. Ayo, sudah ke urang, sudah ke urang, sudah ke urang. Hurif Sunda!